Sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan atau berpikir bahwa daging itu berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari gula. Ini juga didukung oleh beberapa artikel yang mungkin banyak sekali dibaca oleh Sobat Sehat juga, bahwa daging itu menyebabkan banyak masalah kesehatan. Apa betul sih daging itu segitu bahayanya, bahkan lebih bahaya dari gula? Akan kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai ini sebabnya daging lebih berbahaya dari gula. Nah, buat Sobat Sehat yang merasa suka makan daging, yang melakukan diet-diet tertentu, yang makan banyak daging, banyak protein, jangan skip dulu videonya ya. Karena di sini saya akan kupas tuntas apa betul daging itu lebih berbahaya dari gula, atau mungkin sama bahayanya dari gula, atau mungkin gula yang lebih berbahaya dari daging ya. Jadi ini adalah suatu pertanyaan yang akan saya jawab, saya kupas dalam video ini. Oke, yang pertama saya ingin share di sini tentunya ada beberapa artikel ya, bahkan di sini artikel-artikel yang dari sumber-sumber yang terpercaya, katanya seperti itu. Nah, katanya apa? Daging merah itu menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang paling ditakutkan sekarang karena tidak ada obatnya adalah kanker. Bukankah begitu? Kanker itu jenisnya banyak dan dikaitkan dengan yang namanya tingkat mortalitas yang tinggi. Beberapa artikel yang bisa saya share di sini, mungkin Sobat Sehat bisa cari sendiri nanti kenapa dikatakan seperti ini, yang akan saya bahas juga secara singkat ya. Konsumsi daging merah itu dikaitkan dengan kanker. Ini dari artikel dari Kemenkes. Kemudian ada juga yang dari rumah sakit, dari hospital, ada daftar makanan yang pemicu kanker. Yang nomor 2 adalah daging merah. Bahkan levelnya itu di atasnya dari makanan tinggi gula. Bukan gula, makanan tinggi gula. Itu katanya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali artikel-artikel sampai sekarang ya, baik dari Indonesia yang lokal maupun artikel dari luar, itu banyak juga yang menyatakan bahwa daging merah itu berbahaya ya untuk kesehatan. Pertanyaannya sekarang di sini yang ingin saya share, yang ingin saya paparkan ke Sobat Sehat adalah daging yang mana? Ya, karena ini daging, ini daging ya, daging versus daging. Karena apa? Selama ini banyak orang itu yang mengeneralisasi daging ini konteksnya yang mana, apalagi kalau kita berbicara di area-area tertentu. Oh, yang ini dikatakan daging, yang ini dikatakan daging ya. Ada yang bilang oh daging ini dikatakan apa? Ikan, bilang itu juga. Lah, ini daging bukan ikan gitu. Jadi banyak yang ribut. Nah, tapi di sini yang ingin saya share adalah benar-benar sama-sama daging merah ya, yang mungkin lebih banyak dikatakan daging ini relate-nya ke daging merah. Daging merah yang saya share di sini ini adalah daging merah yang organic grass fed beef. Sedangkan yang di sampingnya adalah sosis. Di mana sosis juga dari mana? Dari daging sapi juga. Nah, bahkan ada beberapa orang bilang ya ini kan lebih simple dok, lebih tahan lama dan lain-lain seperti itu dengan berbagai macam alasan. Kan juga sama-sama daging kan dok, terbuatnya kan juga dari daging sapi. Nah, bedanya apa? Nah, itu ya, itu yang menyebabkan mungkin banyak orang sekarang mengalami masalah-masalah kesehatan karena makan daging, karena mereka menganggapnya semua adalah sama saja. Seperti itu. Nah, oke, jadi kali ini saya akan bahas kenapa sih alasan daging merah itu dikatakan berbahaya. Yang pertama, paling sering kalau kita di Indonesia tentunya dikatakan, oh daging merah ya, atau daging secara umum ini tinggi kolesterol dok.
Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena yang namanya kolesterol ini memang terdapat dalam protein atau sumber hewani apapun itu mengandung kolesterol. Makanya dikatakan, wah apalagi sekarang kolesterol selalu dikaitkan dengan banyak penyakit-penyakit ya. Penyakit jantung, penyakit metabolik, asam urat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dikatakan berbahaya kenapa? Karena yang namanya daging, terutama daging merah, itu tinggi lemak jenuh. Dimana sekarang banyak sekali artikel-artikel yang menyatakan bahwa lemak jenuh itu adalah lemak jahat. Nah, buat sobat sehat yang ingin tahu kebenarannya, bisa cek di video ini karena saya udah bahas mengenai lemak jenuh. Apa betul sih itu lemak yang berbahaya? Kemudian yang juga cukup banyak tadi termasuk dari artikel yang saya share di awal, daging merah ini dikatakan berbahaya karena mengandung yang namanya zat besi heme. Nah, di mana zat besi heme atau heme iron ini lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, ini di dalam usus kita bisa menyebabkan meningkatkan zat-zat yang berpotensi untuk karsinogenik. Kemudian juga punya suatu kandungan yang namanya adalah HCA, ya, heterosiklik amin dan polyatomic hidrokarbon, ya. Jadi ini juga polyamin hidrokarbon ini juga dikaitkan dengan yang namanya karsinogenik atau penyebab kanker. Kemudian juga mengandung yang namanya N-nitroso, ya, baik secara alami maupun juga yang ditambahkan, disuntikkan nitrit untuk pengawet dan lain-lain. Kemudian juga yang namanya daging merah ini dikaitkan dengan kontaminan lingkungan, terutama kalau yang tadi tempat-tempatnya ini ya, tempat-tempat untuk memelihara hewan-hewannya, hewan ternaknya itu kurang baik. Ya, itu juga dikaitkan. Jadi berpotensi untuk menyebabkan paparan-paparan toksin-toksin yang menyebabkan masalah-masalah kanker. Kemudian orang-orang yang konsumsi daging merah dalam jumlah yang banyak, ini juga dikaitkan dengan kebiasaan atau pola makan yang kurang sehat. Ya, jadi biasanya makan junk food, kurang makan sayur, karena cuma sukanya makan daging dan lain-lain. Meskipun tidak semuanya seperti itu. Nah, tapi ini adalah alasan-alasan yang paling sering, yang paling relate selama ini dikatakan kenapa sih kok daging merah itu berbahaya. Di sini saya ingin tampilkan lagi mungkin beberapa daging yang sobat sehat sering konsumsi dan memang daging-daging ini dianggap daging yang umum lah. Ya oke lah dok makan daging ini sehari-hari. Kan memang ya namanya kita makan protein, ya makan daging ini kan penting untuk kesehatan. Nah, tapi di sini saya ingin share beberapa daging yang sebetulnya tidak benar-benar daging. Ya. Apa itu contohnya? Pertama adalah bakso. Jadi buat sobat sehat yang mengatakan selama ini, wah kalau saya makan bakso, ya saya makan daging. Betul, bakso, ya atau mungkin beberapa jenis bilangnya bakwan, ya itu yang komposisi dagingnya lebih banyak. Kemudian juga sekarang bilang pentol, ya itu semuanya juga mengandung daging. Tapi apakah daging saja? Ya itu yang pertama jawabannya. Pertanyaannya, bukan jawabannya. Tentunya dalam arti ketika kita makan daging dari bakso, kita tidak hanya makan daging, tapi kita juga makan daging plus. Plus apa? Plus tepung, ya ada yang juga plus pengenyal, ada juga yang plus perisa tambahan, dan lain-lain. Ya tergantung kita dapatkannya dari mana. Yang kedua, ya nugget. Nah, nugget atau frozen food yang lain, ini pun juga beberapa orang bilangnya, loh ini juga daging dok. Daging apa? Daging ayam, kan? Gitu. Nah, tentunya ini juga hal yang sama ya, berkaitan dengan bakso tadi. Isinya bukan cuma daging ayam saja kalau kita katakan itu daging. Isinya apa? Ada daging ayam, ada tepungnya, kemudian juga ada tambahan-tambahan bahan-bahan lain, MSG, kemudian belum juga bahan-bahan sintetis yang lain. Jadi apakah itu betul-betul daging? Apakah itu sama dengan daging-daging yang kita dapatkan tadi yang seperti daging yang grass fed, daging yang beneran daging itu tadi ya? Itu tentunya tidak sama. Belum cukup nih, ada daging sapi, ya, ada daging ayam, ada juga sekarang daging seafood yang sebutannya adalah crab stick. Nah, ini juga ya. Jadi crab stick itu sebetulnya tidak ada kepitingnya. Ya, there is no crab in crab stick. Itu, that's the fun fact. Jadi kalau kita sekarang makan crab stick, itu sebetulnya itu hanya perisanya saja, rasanya seperti kita makan kepiting, tapi tidak ada daging kepitingnya. Itu pun juga kita kategorikan sebagai makanan yang bukan daging itu. Kemudian, nah ini daging beneran dok. Sekarang ya daging yang rasanya itu juicy, daging yang sekarang sangat populer juga di berbagai dunia kuliner. Namanya daging apa? Namanya adalah daging meltik.
Nah, nih, ini dikaitkan sekarang, wah ini rasanya menyaingi Wagyu nih, katanya seperti itu ya. Beberapa orang mungkin food blogger gitu menyatakan, wah ini daging yang enak nih, meltiknya ada yang grade-grade-nya macam-macam. Ini pun ya berbeda dengan daging yang diproses secara alami. Apa maksudnya? Daging meltik ini daging yang disuntik lemak tambahan. Ya, akibatnya kenapa? Ya marblingnya bisa seperti itu. Ya, akhirnya rasanya bisa juicy, bisa empuk seperti Wagyu. Karena apa? Ini juga daging yang sebetulnya daging olahan, bukan daging yang alami. Jadi artinya apa? Kalau kita konsumsi daging-daging yang seperti ini, inilah yang menyebabkan sekarang banyak sekali orang-orang mengalami masalah kesehatan. Apakah dagingnya yang menyebabkan masalah? Atau mungkin bahan-bahan campurannya, prosesnya? Nah, Sobat Sehat kan yang bisa jawab sendiri ya setelah tahu bagaimana daging-daging yang kita konsumsi selama ini. Pertanyaan selanjutnya tadi, kalau kita mungkin bandingkan, mana sih dok yang lebih aman atau yang lebih bahaya antara gula dan daging? Nah, ini beberapa orang mengatakan, oh gula itu tentunya lebih aman lah dok daripada daging. Kenapa? Karena pertama, gula itu kan bisa jadi sumber energi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya kalau nggak ada gula ya lemes dok gitu. Makanya gula ini dikatakan aman ya, dikatakan aman. Sedangkan daging tadi itu kan berbahaya karena menyebabkan banyak masalah, mengandung bahan-bahan yang tadi yang saya katakan itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa gula itu aman selama ini dikatakan? Karena gula itu bebas kolesterol, sedangkan daging itu mengandung kolesterol. Yang ketiga, dikatakan aman kenapa? Karena gula itu kan alami dok, natural. Ya, terkandung di dalam buah, terkandung di dalam makanan-makanan di tebu, itu ya, madu, itu kan juga ada kandungan gulanya. Kan alami, natural itu. Nah, daging-daging ini ya meskipun ada yang natural ya, tapi kan banyak yang proses tadi itu. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi yang saya katakan, yang berbahaya itu adalah dagingnya atau prosesnya atau bahan tambahannya. Ya, bisa dijawab sendiri ya. Kemudian kenapa beberapa orang mengatakan gula itu aman? Karena dari dulu, ya saya punya orang tua, saya punya kakek, saya punya eyang, saya punya buyut. Makan gula, minum gula juga aman-aman aja kok. Nah, apakah gula itu memang tidak berbahaya? Itu ya, yang lebih berbahaya adalah daging. Nah, itu bisa dijawab sendiri. Kemudian gula itu aman juga karena memberikan kebahagiaan. Kita kalau makan makanan yang manis, minum minuman yang manis, itu kita bisa meningkatkan yang namanya happiness. Itu karena dopaminnya meningkat, makanya kita merasa bahagia, kita merasa happy. Nah, inilah yang menyebabkan selama ini orang menganggap gula itu lebih aman, daging itu yang lebih berbahaya. Nah, saya tidak akan membahas gula di sini karena saya sudah banyak sekali ya bisa nonton video-video saya mengenai gula di sini. Saya udah banyak sekali bahas mengenai gula. Jadi buat Sobat Sehat yang masih punya mindset seperti ini, jadi gula itu aman karena sumber energi, karena bebas kolesterol dan lain-lain, bisa nonton video ini ya untuk dapatkan jawabannya. Tapi kali ini saya ingin bandingkan lagi. Apa betul sih daging itu lebih berbahaya daripada gula? Nah, sebelum saya bahas ini, tentunya Sobat Sehat perlu tahu yang bikin berbahaya itu apa sih? Dari tadi yang kita bahas mengenai daging gitu. Yang bikin berbahaya itu apa? Yang pertama tentunya adalah jenis daging yang kalian konsumsi. Ya, ini penting ya. Jadi daging yang mana nih? Tadi kalau kita bilang daging sapi yang beneran ya, atau daging sosis ya, sosis sapi yang kita proses. Kemudian juga daging meltik tadi. Jadi jenis apa yang dikonsumsi, itu penting. Yang kedua tentunya adalah proses pengolahannya selain jenisnya, itu juga penting. Dan yang ketiga adalah bahan tambahannya, bahan-bahan apa sih yang kita masukkan di sana, yang di dalam daging-daging itu. Nah, semua ini itu saya kategorikan dalam suatu makanan ya, yang kita sebut adalah ultra processed food. Nah, pernah dengar yang namanya ultra processed food? Nah, mungkin Sobat Sehat sering dengar tapi nggak tahu bedanya apa. Kalau semua sosis bahaya, berarti saya kalau buat sosis sendiri tetap bahaya dong. Kalau saya buat bakso sendiri, saya buat bakwan sendiri, saya buat nugget sendiri, bedanya apa terus? Apakah itu juga termasuk ultra processed food? Nah, itu ya. Jadi supaya Sobat Sehat nggak bingung antara membedakan, oh yang ini ultra processed food, yang ini bukan ultra processed food. Saya akan bahas bedanya apa sih antara ultra processed food dan processed food. Nah, karena banyak orang yang sampai sekarang bingung. Nah, kalau kita masak
ayam dibuat opor, ya kita buat sate, ini kan juga makanan olahan dok. Bedanya apa dengan makanan olahan yang tadi itu, yang ultra processed food? Ya jadi buat sobat sehat yang selama ini banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan pada saya jawab di video ini. Bedanya apa antara ultra processed food? Ultra processed food itu industrial, ya. Jadi tempat untuk membuatnya itu skalanya udah skala industri, massa. Sedangkan yang kita bilang processed food itu mostly adalah homemade. Ya, dibuat sendiri. Artinya apa? Sobat sehat tahu yang dimasukkan ke dalam makanannya itu apa aja. Itu adalah perbedaan utamanya, ya. Itu perbedaan yang paling besar. Skala industri, ya, jadi udah mass-nya itu udah besar. Yang kedua, kalau processed food itu bisa kita buat homemade, bisa buat sendiri di rumah. Nah, meskipun ini juga belum berhenti sampai di situ. Apalagi dok yang membedakan adalah bahan baku utamanya. Nah, bahan baku utama tentunya apa? Kalau kita mau buat daging, ya dagingnya daging apa? Itu tadi ya. Kalau kita membuatnya sudah dari daging olahan, ya ini beda cerita. Meskipun dibuat di rumah, ya tetap ini dikatakan ultra processed food. Jadi bukan berarti kalau kita selalu semua yang homemade itu pasti adalah bukan processed food ya, bukan ultra processed food ya. Tapi kita juga lihat bahan baku utamanya. Ini juga yang menentukan ini ultra processed food atau bukan ultra processed food. Kemudian bahan tambahannya, terutama adalah fillernya, aditifnya ya. Sekarang bahan-bahan tambahan itu banyak sekali, dextrose, maltodextrin, MSG, kemudian pengenyal, pengempuk, ya, penstabil, emulsifier dan lain-lain, pengatur keasaman, acidifier, itu semuanya adalah bahan-bahan tambahan, filler, aditif, ya, baik yang secara jumlahnya kecil sampai jumlahnya besar, semuanya sama dan itulah yang kita kategorikan adalah ultra processed food. Kemudian apalagi? Proses pengolahannya. Tentu sudah saya bahas tadi ya, proses pengolahannya semakin panjang diolah ya. Jadi mulai dari kentang sampai jadi keripik kentang. Itu proses pengolahannya panjang sekali. Nah, itulah yang kita kategorikan sebagai ultra processed food. Dan yang terakhir adalah bentuk akhirnya seperti apa. Nah, kalau saya katakan bentuk akhirnya itu sudah tidak menyerupai bentuk awalnya, itu sudah kita kategorikan sebagai ultra processed food. Dari jagung sampai jadi popcorn. Itu ya, jadi bentuk akhirnya itu sudah tidak menyerupai bentuk awalnya lagi. Nah, itulah yang kita kategorikan sebagai ultra processed food. Nah, itu cara untuk mengenali mana yang ultra processed food, mana yang bukan ultra processed food. Jadi di sini ya saya share ya yang penting untuk dilihat bukan nutrisinya, karena selama ini apa? Banyak orang yang fokus pada kandungan nutrisinya atau yang kita katakan selama ini adalah kandungan kalorinya berapa sih? Kalau kalorinya nggak tinggi ya aman, kalau kalorinya rendah berarti ini makanan sehat. Apakah betul seperti itu? Atau mungkin kita lihat total lemaknya, kita cari yang rendah lemak, kita cari yang tinggi protein dan lain-lain. Itu yang kita sebut adalah informasi nilai gizi atau nutrition fact di sini. Sedangkan yang tadi saya katakan itu adalah komposisinya ya. Jadi bedakan ya antara komposisi dan kandungan nilai gizi atau nutrition fact tadi. Nah, komposisinya di sini yang saya share di sini adalah ini contoh sosis. Ya, saya kasih tahu dulu nih. Ya, ini sosis. Sosis yang sudah BPOM, sosis yang sudah halal, ya, sudah beredar di market. Tentunya saya nggak mau share nama sosisnya apa atau mereknya apa, tapi bisa sobat saya dilihat di sini ya. Daging ayamnya itu 33,37%, daging sapinya 14,37%. Ya, belum sampai di sini, belum berhenti. Kita lihat bahan-bahan yang lainnya. Ada isolat protein kedelai, di mana kalau kita buat sosis sendiri di rumah kan tidak mungkin ya kita tambahkan isolat protein kedelai. Nah, belum cukup di situ, masih ada lagi nih penstabil karagen tadi saya bilangkan ya. Kemudian pengatur keasaman, natrium laktat, natrium asetat, natrium diasetat. Ayo, bingung semua nih. Ini apa dok? Ini nama hewan apa nih? Bukan, ini bukan nama hewan ya. Ini adalah nama zat-zat kimia sintetis yang dimasukkan ke dalam sosis sapi atau sosis ayam atau sosis apapun, penguat rasa mononatrium glutamat atau yang kita katakan MSG. Kemudian bumbu rasa daging sapi. Ya, jadi ini bukan daging sapi, bumbu rasa daging sapi. Beda ya, bedakan ya. Kemudian juga ada pewarna makanan, karamel kelas 4, citrus fiber,
ya. Belum lagi perisa sintetik Frankfurter itu. Kemudian antioksidan, ini juga antioksidannya juga sintetis dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi inilah yang kita kategorikan sebagai ultra processed food tadi. Makanan-makanan ya yang tidak mungkin kita buat di rumah dengan tambahan-tambahan ini. Kecuali kalian memang benar-benar niat. Tapi selama ini yang saya kategorikan adalah inilah yang kita kategorikan sebagai ultra processed food. Bagaimana dok dengan yang healthy food? Sekarang kan juga banyak nih healthy food di luar. Apakah itu juga termasuk ultra processed food? Bisa juga, banyak sekali ya. Sekarang yang kita kategorikan healthy food itu juga termasuk ultra processed food. Nah, karena itu di sini saya kasih keterangan adalah healthy ultra processed food. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau kita lihat di sini jus buah. Ya, bahkan ditulis di sini adalah no added sugar. Nah, orang itu kalau bilang, wah no added sugar nih, bebas gula nih, berarti sehat dong. Buah-buah yang seperti ini, dia menggunakan fruit juice concentrate. Nah, fruit juice concentrate itu juga namanya bahan-bahan tambahan. Ya, itu juga bahan kimia, bukan buah asli. Ya, meskipun di sini tulisannya adalah 100% jus, tapi proses pengolahannya itu dikonsentrasi gulanya sedemikian rupa, itu juga jadi yang namanya ultra processed food. Ini berbeda dengan kita buat jus sendiri ya, tentunya ya, jus-jus yang kemasan ini. Kemudian, wah ini mengandung oat nih, mengandung honey, madu, ada tambahan kacang-kacangan almond, tambahan biji-bijiannya. Oat kan sehat dok, madu kan sehat dok. Iya, tapi kalau sudah dibuat menjadi granola bar seperti ini, beda cerita. Ini sudah jadi yang namanya ultra processed food. Kemudian juga ada minuman-minuman kesehatan di sini. Ya, saya nggak mau sebutkan mereknya. Ada minuman probiotik, ada minuman isotonik dan lain-lain. Ini pun juga tergolong ultra processed food. Di mana ini banyak sekali tambahan bahan-bahan yang tadi saya katakan semua itu yang bisa sobat sehat cek sendiri nanti ya itu. Nah, dampaknya apa sih dok? Emang kenapa sih kalau kita itu makan ultra processed food, apakah segitu bahayanya? Nah, saya tidak mau menjawab ya karena terlalu banyak. Saya akan share saja di sini beberapa studinya yang sobat sehat bisa baca sendiri nanti ya. Saya akan berikan di description link juga beberapa studinya. Ini contohnya adalah Ultra Processed Food and Human Health. Ini adalah di Journal Advance in Nutrition, Elsevier. Ya, ini adalah systematic review, artinya apa? Yang levelnya udah paling tinggi, meta analisis. Ya, itu. Jadi ini menyatakan bahwa yang namanya ultra processed food ini juga sangat berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan metabolik, penyakit kardiovaskuler, ya penyakit degeneratif, penyakit hormon yang karena ketidakseimbangan hormon dan lain-lain. Begitu juga dengan di sini ada The BMJ, ya, jurnal dari The BMJ ini adalah menyatakan ultra processed food exposure and adverse health outcomes. Jadi ini juga umbrella review of epidemiological meta-analysis. Ya, di sini juga menyatakan banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang akan ditimbulkan karena konsumsi ultra processed food. Jadi sampai sini semoga sobat sehat sekarang bisa paham apa sih yang selama ini menjadikan masalah ketika kita makan daging, ya, bukan karena dagingnya tapi karena bagaimana kita memilih dagingnya. Itu ya. Jadi gimana dok kesimpulannya? Apa betul sih daging itu lebih bahaya? Oke, saya jawab ya di sini ya. Apa betul daging lebih bahaya daripada gula? Yang pertama tentunya adalah tergantung dari jenis daging yang kalian konsumsi. Daging apa nih? Ya, dari tadi yang saya bahas, daging apa? Jadi jangan salahkan dagingnya, tapi daging apa yang kalian konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah jumlah yang dikonsumsi. Karena apapun yang baik, kalau kita konsumsi terlalu banyak, apalagi yang nggak baik, tentunya ini juga bisa menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan. Dan yang terakhir adalah pola makan secara keseluruhan. Nah, let's say gini, anggaplah kalau kita mungkin sudah melakukan pola makan yang dianggap sehat, vegetarian. Vegetarian juga banyak yang kita daging-daging sintetis yang rasanya itu menyerupai daging. Nah, jadi pola makan secara keseluruhan itu kalau kita katakan ini juga sangat berpengaruh. Jadi bukan dari makanan daging, mungkin dagingnya udah sehat. Ya, dagingnya udah sehat, tapi pola makan yang lainnya seperti apa? Itu juga perlu diperhatikan karena orang itu cenderung melihat sesuatu yang kecil, tapi justru yang besar kurang diperhatikan. Dan saya
Harap Sobat Sehat tidak seperti itu, karena yang sudah sering nonton video di SB30 Health ini semuanya pasti sudah sadar-sadar kesehatan. Jadi semoga ini bisa menjawab, semoga ini bisa mencerahkan Sobat Sehat, apakah daging itu benar-benar harus dihindari? Jawab sendiri, tulis di kolom komen. Stay fit and stay healthy. Jadi gimana dok kesimpulannya? Apa betul sih daging itu lebih bahaya? Oke, saya jawab ya di sini ya. Yang pertama tentunya adalah tergantung dari jenis daging yang kalian konsumsi. Daging apa nih? Ya. Yang kedua tentunya adalah jumlah yang dikonsumsi. Karena apapun yang baik, kalau kita konsumsi terlalu banyak, apalagi yang nggak baik, tentunya ini juga bisa menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan. Dan yang terakhir adalah pola makan secara keseluruhan. Nah,